Gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul Wall to Wall 2025. Bertemakan thriller psikologis, bercerita tentang seorang pria yang telah bekerja keras demi satu impian untuk memiliki apartemen sendiri. Akhirnya, ia berhasil membeli sebuah unit apartemen dengan berhutang. Baginya, apartemen ini adalah simbol kesuksesan dan tempat perlindungan yang aman. Sampai gangguan suara misterius muncul, dan dari kebisingan yang intens, tidak wajar, serta sering terjadi di jam-jam tertentu, suara ketukan, bisikan, sampai suara benda berat yang diseret mulai mengganggu kesehatan mental dan membawanya ke dalam rahasia besar atau sejarah kelam dari unit yang ia tinggali. Lantas, apakah rumah benar-benar tempat yang aman untuk singgah? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. 키를 바꿔 왔구나. 죽으면 안 돼. 어? 또! Dalam berita menyiarkan harga apartemen di Seoul yang mencapai angka tertinggi, bahkan lonjakan yang terus meningkat bikin pemerintah setempat memberikan peraturan pinjaman dana yang lebih ketat untuk pembelian properti. Scenes berpindah ke seorang pria yang lari untuk mengambil sebuah properti. Sudah buru-buru, cuma pemilik menaikkan harga propertinya. Dan pemilik nggak keberatan kalau pria itu nggak mau mengambilnya. Karena di sana masih banyak yang antri untuk ambil properti itu. Pada akhirnya, pria itu ambil properti dengan harga 1,1 miliar won bermodalkan pinjaman bank. Pria itu punya impian indah ketika dirinya udah memiliki apartemen. Oke, sebelum lanjut, aku kenalin dulu ya. Pria itu namanya Woo Song. Lanjut memperlihatkan tempat yang berantakan dengan banyaknya surat pembayaran denda keterlambatan. Getaran ponsel yang ada membangunkannya. Iya, betul. Itu Woo Song. Dia bangun dan kegerahan karena gak menyalakan kipas atau lampu demi berhemat. Mau lanjut untuk tidur, tapi suara bising kembali mengganggunya. Waktu paginya, Woo Song lihat banyak iklan properti yang dijual murah. Cuma, berita menyiarkan anjloknya harga properti yang terjadi nggak berpengaruh di kawasan Seoul. Dan kesimpulan yang didapat, lebih baik menahan properti di Seoul untuk investasi jangka panjang. Namun, tagihan yang terus mengalir bikin Woo Song melemah. Bahkan, sampai di kantor, atasannya juga bahas tentang investasi yang akan mengubah nasib. Cuma baginya, perekonomian semakin kacau karena adanya pecandu investasi yang gak masuk akal. Atasannya juga bahas tentang apartemen Woo Song dan merendahkannya karena Woo Song ini gak naik jabatan, malah berani ambil hutang untuk beli rumah. Merenungi ocehan atasannya tadi, di atap itu, Woo Song didatangi rekan kerjanya. Sebagai rekan kerja, dia membenarkan kalau untuk bertahan Woo Song butuh uang. Rekan kerja juga menyayangkan Woo Song yang membatalkan pernikahan karena faktor ekonomi. Mencemaskan keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Bahkan,
Kalau kalian tahu, Wusong ini numpang nge-charge mulai dari baterai, lampu emergency, sampai kipas di kantornya demi menghemat listrik di rumah, termasuk dengan mengambil stok makanan yang ada di kantor. Sesampainya di depan pintu apartemen ada tulisan yang merasa terganggu dengan suara bising. Dan baru masuk rumah, suara itu muncul lagi. Lapor ke tim pemelihara apartemen, Wusong minta mereka menegur orang yang ada di atas apartemennya dan minta menginformasikannya ke apartemen bawah kalau yang berisik itu bukan Wusong. Hari-harinya semakin terasa melelahkan karena demi memenuhi kehidupan selain berhemat, Wusong juga jadi kurir untuk menambah uang. Udah capek seharian bekerja, lagi-lagi pintu rumahnya banyak not yang minta agar Wusong gak berisik. Ia mengabaikan hal itu dan mandi dengan sangat berhemat. Dan lagi-lagi ia kebangun karena suara bising. Tapi kali itu ada suara lain dari depan pintunya. Dan waktu dilihat, wanita itu berasal dari apartemen di bawah Wusong. Kita sebut wanita 1301. Wanita 1301 ini selalu memasang not karena ia punya anak dan minta Wusong gak berisik. Wusong memaparkan kalau ia udah bilang ke tim pemelihara apartemen untuk menyampaikan kebisingan itu bukan ulahnya. Bahkan Wusong sendiri sering terganggu dengan suara yang ada. Wanita itu masuk ke apartemen Wusong dan kesal sebab suara itu menghilang. Dan wanita 1301 merasa direndahin Wusong sebagai pemilik apartemen, sedangkan ia hanya menyewa apartemen sehingga Wusong ini semena-mena. Wanita itu bilang akan melaporkan ke warga. Dan waktu wanita itu pergi, suara bising muncul lagi. Menahan kesal, akhirnya Wusong naik ke unit atas. Bertemu sama pria bertato yang penuh luka di sekujur tubuhnya. Wusong minta agar pria itu gak berisik lagi karena ia mendapatkan teguran langsung dari unit di bawahnya dan hal itu mengganggu dirinya. Dan pria itu jawab kalau kali itu Wusong juga mengusiknya yang lagi enak-enak tidur. Akhirnya Wusong minta maaf dan ia pergi. Lanjut naik ke lantai unit atasnya lagi, tapi di sana ada seorang bayi, bahkan di depan pintunya diperingati agar tidak berisik karena ada bayi. Naik lagi ke unit atas, di sana Wusong ketemu sama kakek nenek. Minta untuk gak bising, kakek itu kesal. Bahkan untuk berjalan ia udah sulit, malah dituduh membuat keributan. Kakek minta Wusong datang langsung ke lantai paling atas untuk bertemu sama pemilik apartemen dan mengadunya secara langsung. Sampai di hunian paling atas, pemilik apartemen menyambutnya. Langsung ngobrol di dalam. Pemilik menyebutkan kalau dinding yang dibuat saling merekat dan bertanya bagaimana caranya Wusong tahu kalau suara itu berasal dari atas atau bawah. Memaparkan dengan sangat detail, pemilik apartemen itu bilang ia akan mengurusnya dalam waktu 2 bulan dan memberikan uang kompensasi ke Wusong. Wusong ini emang awalnya kesel, tapi karena uang itu ia sedikit mereda. Namun apa? Iya. Pas kembali ke tempatnya, ban sepedanya udah dirusak. Curhat ke rekan kerja, si rekan menyarankan agar lapor polisi dengan alasan pemerasan dan penguntitan. Wusong cerita tentang pemilik apartemen yang akan mengurusnya secara langsung. Akhirnya mereka mengalihkan topik. Di sana, rekan kerja menyebutkan GB Coin akan turun di angka 815 won dan akan naik sebanyak 815% di waktu yang udah ditentuin. Tapi setelahnya koin itu akan anjlok parah, menawarkan investasi untuk meraup untung lebih dan meringankan kehidupan di Wusong. Awalnya Wusong bilang kalau ia nggak ada modal, tapi demi keuntungan yang melebihi 100% dari modal, hal itu terus membayang. Di paruh waktunya, Wusong juga terus memeriksa gerakan dari koin tersebut. Ketidakfokusannya itu bikin ia ketabrak. Dan di tengah keputusasaannya akan hidup, Wusong melakukan penjualan terhadap propertinya. Ya, betul. Apartemen yang dibelinya susah payah mau dijual dengan harga murah untuk mendapatkan uang cepat
yang ditransfer hari itu juga. Tapi Wusong bersuara kalau ia akan menebusnya kembali waktu udah mendapatkan uang. Short story, Wusong ini mendapatkan calon pembeli dan si calon pembeli itu memberikan uang muka senilai 85 juta won. Bahkan angka yang terus menurun bikin Wusong semakin panik untuk sampai ke apartemennya. Langsung telepon rekan kerja, Wusong harus membeli waktu koin ada di angka 815 won. Suara bising yang ada juga mengganggu fokusnya. Sampai koin itu berhasil terbeli, masih mengawasi pergerakan dari koin itu. Kenaikan terlihat 2 kali lipat, dan Wusong juga mencatat akan menjual koin itu pada tanggal 15 Agustus sebelum jam 8:15. Hal itu guna meraup keuntungan tertinggi di angka 815 dari modal. Melihat hal itu, Wusong senang karena sebentar lagi ia akan terbebas dari hutang dan bisa punya apartemen dengan tenang. Akhirnya, hari itu ia bebersih rumah. Kebahagiaan yang menemani harinya cukup membuat tenang dan dia bisa mengabaikan kebisingan sekitar. Tapi, waktu Wusong tidur, pintu terbuka dengan sendirinya. Seseorang yang masuk, mengamati, dan suara dentuman yang ada bikin Wusong terbangun. Ketukan yang semakin keras itu buat orang lain masuk ke huniannya. Orang itu pria dari unit atasnya atau pria 1501. Kita sebut aja Jinho. Terganggu dengan suara keras yang ada, Wusong bilang kalau suara itu datang dari unit bawahnya. Masuk lagi ke huniannya, suara yang ada dan ponsel yang merekam bikin Wusong geram. Ia langsung datang ke unit 1301. Karena nggak ada respon, Wusong mengawasinya dari jauh. Pria lain datang dan minta pemantik api untuk rokoknya. Pria itu cerita kalau di tempat lain ada pembunuhan karena adanya kebisingan, dan hal itu juga bisa terjadi di apartemen mereka yang bikin harga properti jadi murah parah. Menghindar dari pria itu, mereka dalam satu lift. Tapi Wusong ketakutan sebab pria itu terus memainkan cutternya. Dari suara yang terus muncul dan angka yang terus meningkat, Wusong mengabaikannya. Berusaha nggak peduli dan upaya obat untuk menenangkan diri, banyak warga apartemen yang kesal dan berkumpul di depan unit Wusong. Di tengah bising yang terus muncul, Wusong bisa tidur berkat obat yang ditelannya. Termasuk hadirnya si ibu, Wusong bilang kalau semua akan baik-baik aja. Namun dari teriakan ibunya yang terlalu keras bikin tempat rusak. Yap, betul. Itu mimpi dan sebagian kecil dari halusinasi efek obat yang dikonsumsi Wusong. Wusong tersadar karena ia jatuh dari sofa dan dalam layar ponselnya memperlihatkan keuntungan koin udah mencapai 479% dari modal awal. Lihat angka yang terus meningkat buat Wusong menyalakan AC dan pesan makanan untuk menikmati hidup. Cuma suara yang mengganggunya buat Wusong frustasi, terbawa emosi, membuka pintu di sana. Rupanya udah banyak warga apartemen yang mengeluh karena kebisingan. Awalnya mereka ini cekcok, tapi akhirnya teknisi bisa masuk ke unit apartemen Wusong. Suara dentuman keras juga terdengar. Wusong meyakinkan kalau itu bukan perbuatannya karena dia di sana dan gak lagi melakukan pekerjaan berat. Hanya saja teknisi menemukan ponsel dengan suara yang disambungkan ke speaker di setiap lantai. Masih gak terima karena itu bukan perbuatannya, suara yang terus terdengar bikin pria 1301 kesal. Wusong sendiri ketakutan dan hanya pasang badan. Dan pria itu menjatuhkan dirinya sendiri. Semua mata ngeliat, taunya Wusong ini menghajar pria tersebut. Akhirnya Wusong ditahan. Di kantor polisi, Wusong bilang kalau dia nggak memukulnya dan dia perlu untuk melakukan sesuatu di hari itu. Tapi para polisi nggak percaya sebab semua orang di sana menjadi saksi mata. Lihat waktu yang terus bergerak, Wusong ini mau mencarikan koinnya tepat waktu kenaikan tertinggi. Akhirnya ia pura-pura sakit perut. Mau coba kabur dari sana, cuma pintu terkunci. Dan lihat ruangan lain yang terbuka. Karena ada komputer, Wusong jadi masuk ke ruangan itu lalu mengunci diri. Pakai komputer yang ada,
Bahkan untuk melakukan verifikasi aja sangat susah sebab ponselnya rusak parah. Berhasil melakukan verifikasi, angka keuntungan yang sudah berhasil mencapai 600% lebih masih ditahannya untuk mencapai di angka 800%. Hanya saja polisi udah mulai bisa membuka pintu dan Wusong mau nahan. Sayangnya sengatan listrik terkena, tertatih untuk menjual koin itu tepat di angka 800%. Tembakan listrik mengenai tangannya dan buat penjualan koin tersebut tertunda. Sekuat tenaga Wusong menahan dan mau melakukan konfirmasi penjualan koin sampai komputer mati dan ia pingsan. Sebangunnya, ada pemilik apartemen yang bantu membebaskan Wusong lewat bukti video kalau pria 1301 yang melakukan kekerasan lebih dulu. Polisi akhirnya minta maaf. Kali itu, waktu udah menunjukkan jam 12 lebih 15. Wusong ini emang udah terbebas. Dalam perjalanan pulang itu, semua orang bersorak karena properti mereka akan naik drastis dengan adanya pembangunan jalur kereta bawah tanah. Sesampainya di apartemen yang berantakan, Wusong harap-harap cemas akan koinnya yang udah terjual. Dan yap, dari investasi itu bukannya untung, malah rugi 99% atau minus 85 juta won. Tertampar kenyataan, tangisan tanpa suara itu membawanya untuk menulis surat wasiat karena ia nggak sanggup hidup dengan hutang yang terlalu banyak. Sambil meneguk minuman, Wusong mau mengakhiri diri. Cuma suara yang muncul buat Wusong turun ke unit bawahnya. Pergerakannya itu dilihat sama Jinho dan kebisingan yang terjadi itu bikin Jinho mau menghabisi Wusong. Namun munculnya suara bikin Wusong terbebas. Di sana juga terlihat ada surat wasiat dan sampai pagi harinya akhirnya mereka nongkrong bareng. Lihat kesedihan Wusong lewat surat wasiat, Jinho ngajak untuk labrak 1301 bersama-sama. Turun ke sana, tapi pintu nggak terkunci dan berhasil bawa mereka masuk. Menggeledah seluruh ruangan, tapi yang terlihat hanya pajak yang belum terbayarkan serta unit atas nama anak berusia 9 tahun. Iya, apartemen itu adalah punya suami pemilik apartemen yang juga membeli rumahnya Wusong. Gak lama pemilik apartemen memanggilnya. Dalam pertemuan itu, pemilik apartemen mempertanyakan perihal pria di unit bawah 1301. Apakah benar pria 1301 melukai dirinya sendiri? Meyakinkan hal itu, suara bel terdengar dari pria unit 1501. Membawa pemilik apartemen untuk ngobrol, di kesempatan itu Wusong izin ke toilet. Tapi yang sebenarnya, ia mau ambil berkas dari penjualan properti miliknya. Mencari kesana kemari nggak ketemu, Wusong malah ketahuan kalau ia menggeledah tempat. Suami pemilik apartemen menahannya, dan akhirnya mereka keluar dari sana. Di luar, Wusong bilang kalau dalam rumah itu ada pintu baja yang terlindungi lewat sidik jari. Wusong yakin kalau semua berkas penting dan dokumen properti ada di sana. Tahu hal itu, Jinho akan membantu. Cuma sekarang ini mereka perlu mandi dan istirahat agar akalnya lebih waras. Selesai bebersih, lewat barang bukti yang ada, ponsel itu ada kata sandinya. Meskipun gak bisa buka, sinyal wifi yang tersambung buat Wusong mau melaporkannya ke Jinho. Cuma dalam ponsel terlihat sinyal kuat waktu di depan rumah Jinho. Langsung beralasan mau minta wifi karena wifi miliknya mati. Tapi Jinho beralasan gak punya wifi, malah ajak sauna agar mereka bisa tidur lebih pules. Wusong menolak hal itu, dan selesainya, Wusong menjajal kembali sinyal wifi di setiap sisi dan bener aja. Wifi di HP itu sangat kuat waktu ada di depan pintu unit 1501 atau tempatnya Jinho. Menghampiri Jinho, awalnya Wusong ini niat ikutan sauna, cuma ia bilang gak ada langganan di sana. Akhirnya Jinho memberikan kartu miliknya, ia langsung mengembalikan kunci kamar, dan di dalam sana Wusong kicep
lihat tato yang memenuhi tubuh Jinho serta bekas luka yang sangat banyak. Akhirnya Wusong balik duluan, cepat-cepat naik ke unitnya Jinho. Wifi yang tersambung benar punyanya Jinho. Bahkan dalam sebuah ruangan terlihat Jinho udah memantau Wusong dari lama. Gak cuma itu, di sana ada tab yang bisa mengontrol semuanya, mulai dari kunci para penghuni, CCTV di setiap unit, termasuk dengan jaringan khusus yang dibangun dalam kamar. Waktu itu juga Jinho mau masuk rumah, tapi kartu aksesnya yang tertukar, alhasil dia berhasil masuk pakai sandi. Setelah lihat sekitar dan dari kalungnya ada, rupanya kalung itu merekam semua kejadian yang terjadi, termasuk waktu di sauna saat Wusong bersuara kalau ia mau menghabisi semuanya. Semua kejadian yang pernah terlihat Jinho udah otomatis kerekam dan hal tersebut buat Jinho senang. Dari tadi, Wusong ini sembunyi di lemari dan bikin kakinya pegal. Gak berhenti di sana, dengan alat yang ada, Wusong berniat untuk menghabisi Jinho. Cuma bola menggelinding, sempat menghentikan aksinya dan gak ada reaksi dari Jinho. Wusong mau melanjutkan, tapi ia gak bisa melakukannya karena ia gak seberani itu sampai suara bel membangunkan Jinho. Wusong berhasil sembunyi di bawah dipan kasur. Lihat wanita unit 1301 yang ngamuk. Wanita itu gak terima karena suaminya sampai sekarang belum sadar juga. Jinho jawab kalau ia cuma minta untuk mengulur waktu, bukan misi untuk percobaan bunuh diri. Gak terima karena suaminya sekarat, ulah wanita itu bikin Jinho marah dan menghabisinya. Semua bukti kaset rekaman yang tercecer kurang satu, yang mana kaset itu ada di dekat Wusong. Ia mengeluarkan dari bawah dipan. Dari sana, Jinho melaporkan ada kejadian pembabatan ke pihak berwajib dengan menyalahkan Wusong dan suara pintu keluar terdengar. Wusong ini juga mau pergi dari sana, tapi Jinho nggak benar-benar pergi. Ia hanya pura-pura pergi karena sedari awal udah tahu ada Wusong di rumahnya. Demi terlindungi hukum, Jinho memukul kepalanya sendiri dan memberikan palu itu ke Wusong supaya ada sidik jari milik Wusong. Jinho bersuara kalau ia udah mempersiapkan semuanya dengan susah payah untuk tahu tikus-tikus yang selamat di balik kekuasaan. Wusong sebenarnya cuma alat untuk memperlancar aksi karena hidupnya yang menyedihkan dan tepat dijadikan sasaran. Sudah tahu alasan apa yang buat Jinho bertindak sejauh itu. Wusong mau dihabisi, tapi ia menahan dan bilang akan membantunya selama sertifikat properti tanah miliknya bisa kembali. Akhirnya mereka bekerja sama dengan membawa jasad tersebut, membocorkan gas rumah pemilik apartemen, masuk dan menyekap mereka. Di sana, Jinho memperkenalkan diri sebagai pemburu kebenaran dalam sebuah liputan, di mana tahun lalu pemilik apartemen ini masih aktif sebagai jaksa dan menghalangi liputan dari konstruksi buruk yang terjadi di Korea. Dari sana, Jinho mendapatkan serangan dari banyak preman yang membekas di tubuhnya. Tapi tiba-tiba pemilik apartemen berhenti jadi jaksa dan memiliki apartemen sendiri. Gak basa-basi, Jinho ini minta buku besar dari uang kotor yang diterima sebagai bukti. Jinho tahu karena di sana ia udah menyadap semua unit apartemen di mana pemilik apartemen pernah bilang kalau sudah menyimpan semuanya dan melindungi diri dari konstruksi buruk yang terjadi lewat buku besar. Wanita pemilik apartemen bilang yang tahu semua berkas cuma suaminya, dan di kesempatan itu pemilik apartemen minta bantuan dari Wusong. Cuma gak lama teriakan terdengar dan pemilik apartemen turut diseret. Amarahnya menjadi-jadi waktu lihat berkas yang ada hanya berisikan kertas yang gak penting. Jinho selalu mempertanyakan buku besar untuk bukti semua kejahatan yang ada. Di sana Wusong ambil pistol, gerakan itu terlihat dan bikin Jinho menjatuhkannya. Melemahkan Wusong, Wusong terselamatkan berkat pemilik apartemen lewat pistol gas yang ada.
Ruangan yang dipenuhi gas itu cukup buat sesak nafas, dan suami pemilik apartemen berniat untuk mengakhiri Jinho. Namun waktu ditengok, Jinho masih bangkit dengan pisau yang menancap di perutnya. Pemilik apartemen minta Woo-sung untuk menghabisinya karena 2 nyawa udah tamat dan Woo-sung kaki tangan dari kejadian itu. Melanjutkan, kalau Woo-sung bantu pemilik apartemen, dia akan menyelamatkan Woo-sung dari kepolisian. Jinho meyakinkan kalau hal itu gak akan terjadi, dan gak lama dia tumbang sendiri. Lihat kejadian itu, Woo-sung malah dijatuhkan langsung sama pemilik apartemen. Emosi dengan semua yang terjadi, setelah semua gak berdaya, pemilik apartemen mengambil buku besar yang rupanya ada di meja dekat sana. Di antara tumpukan majalah, menginformasikannya waktu Jinho udah gak gerak. Beralih ke Woo-sung, pemilik apartemen mengintimidasinya untuk mengakhiri Woo-sung. Hanya saja Jinho bangkit dan mengembalikan keadaan. Pemilik apartemen pun tamat. Dengan tertatih, Woo-sung mengambil kembali sertifikat bukti penjualan apartemennya dan buku besar. Namun, Jinho minta buku besar itu, tapi di keadaannya yang gak berdaya, buku besar dan bukti penjualan apartemen dibakar. Dari awal Woo-sung ini gak peduli dengan apa yang ada di buku besar itu, dan dia hanya mempedulikan agar apartemennya gak kejual dan nilai properti tetap naik dengan adanya pembangunan kereta bawah tanah. Malam itu Woo-sung meninggalkan tempat. Ruangan pemilik apartemen juga meledak dan ia terjatuh gak berdaya. Sebangunnya di rumah sakit, ada ibunya yang menunggu. Scene beralih dengan detektif yang bertanya tentang bukti buku besar karena ada potongan CCTV di mana Jinho menyebutkan hal itu, tapi buku besar menghilang dalam kejadian. Dan karena gak ada bukti buku besar itu serta Woo-sung gak tahu apa-apa, dia terbebas. Kali itu Woo-sung pulang ke kampung halamannya sama si ibu. Tinggal di desa, si ibu minta Woo-sung gak ke Seoul dulu. Di desa memang tenang, tapi ketenangan yang ada bikin Woo-sung gak bisa tidur. Langsung balik ke apartemennya, dan sesampainya di unit, Woo-sung lihat sertifikat miliknya. Namun suara berisik juga kembali terdengar, dan Woo-sung tertawa. Nah, gimana? Wall to Wall sangat menarik untuk dilihat dan dibahas karena mengangkat isu sosial yang sangat relevan bagi banyak orang. Di mana menyimbolkan di kehidupan yang sibuk ini manusia gak akan pernah merasa damai jika terlalu berfokus pada riuhnya sekitar. Namun, semua akan imbang ketika manusia mampu bersandar pada diri sendiri tanpa mempedulikan hal yang tak bisa dikendalikannya. Tapi jujur deh, susah kan pasti? Sama, aku juga masih sering kok ke distract. Anyway, gimana film ini menurut kalian? Jangan lupa nonton full filmnya ya, pasti lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.